prioritas sekarang adalah mempertajam narasi tentang masa depan Indonesia yang akan diusung oleh Pak Ganjar dan Master X-nya, dan kemudian juga bisa Mrs. X. Dalam banyak hal justru beberapa hari terakhir ini blunder terus yang dibuat oleh Ganjar. Nah, kita mau tunggu sebetulnya apa yang dimaksud dengan hasil sudah disiapkan. Dan itu yang memperlihatkan bahwa PDIP sebetulnya kelabakan. SI Denny JA catat Ganjar Pranowo kerap bikin pusing PDIP akibat blunder. Ini daftarnya. Ternyata begitu PDIP mulai agak sedih begitu kan ya, mulai agak kecewa kepada Pak Ganjar begitu. Kenapa ini? Kita lihat saja mereka begitu ya. Kalau kita melihat dari peristiwa ini seolah-olah ya Pak Ganjar bisa dikatakan sebagai ya blunder ya. Mungkin agak kecewa kepada Pak Ganjar hari ini. Kok tiba-tiba seperti itu begitu kan ya. Adu gagasan mulai dari UI sampai UGM, blundernya luar biasa. Malah yang ditanya itu seolah ya intimidatif begitu kan ya, seolah-olah ya emang kamu yang bisa gantikan ya. Itu blunder pertama begitu kan ya, terkait dengan orang Cina di situ, terkait dengan lapangan pekerjaan dan semuanya begitu kan. Bahkan masyarakat ya menilai bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Ganjar dianggap sebagai dongeng saja begitu kan. Ya memang tidak pantas kita merendahkan profesi apapun, even MC sekalipun. Emang menjadi MC mudah? Enggak. Master of Ceremony itu justru dibayar mahal, kadang-kadang lebih mahal dibandingkan narasumber. Artinya orang menghargai MC dan orangnya kan begitu. Karena itu jangan heran MC yang berbayar mahal itu ya ada, dan mereka orang cerdas, orang pandai kan. Mereka bukanlah orang-orang yang tidak ada isinya kepalanya, dan juga sekolahnya baik-baik ya. Iya, jadi kalau untuk yang blunder yang soal gas melon itu kan memang Ganjar menanyakan begitu ya, siapa yang masih pakai gas melon gitu, antara lain itu menanyakan siapa sih yang masih membutuhkan subsidi, kan kurang lebih begitu kalau gas melon tentu berkaitan dengan subsidi. Dan kemudian dia bilang miskin ya, seperti itu. Memang ada semacam tanggapan itu dari mahasiswa, yaitu ada yang tertawa, kemudian ada sedikit gitu yang bertepuk tangan. Tapi kemudian tanggapan yang lebih luas itu ya tentunya itu tadi ada di media sosial, Mas Irsu. Mereka sangat-sangat menyayangkan begitu. Kita bayangkan perkataan yang sama apakah mungkin dilakukan oleh seorang Prabowo? Perkataan yang sama apakah mungkin dilakukan oleh seorang Anies Baswedan? Rasanya tidak mungkin gitu. LSI Denny JA catat Ganjar Pranowo kerap bikin pusing PDIP akibat blunder. Ini daftarnya. Wartakotalive.com Jakarta. Mantan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang kini menjadi bacawa pres PDIP kerap bikin pernyataan kontroversial. Alhasil, hal tersebut dianggap blunder yang merugikan bagi Ganjar sendiri dan PDIP. Sebab pernyataan itu tak berdampak positif bagi elektabilitas Ganjar sendiri maupun PDIP. Selama ini, Ganjar memang dikenal sedikit sombong dan suka asal ngomong. Melihat perilaku Ganjar Pranowo yang tak bagus itu, lingkaran survei Indonesia atau LSI Denny JA melakukan pencatatan pada Juli 2023 lalu. Saat itu tercatat ada 4 blunder yang dilakukan Ganjar. Menurut peneliti LSI Denny JA Hangorodoso Pemungkas, Ganjar harus segera mengubah perilakunya yang suka blunder. Berikut ini blunder yang pernah dilakukan Ganjar Pranowo menurut LSI Denny JA. Pertama, saat podcast bersama Deddy Corbuzier, Ganjar mengaku hobi menonton video porno. Menurut Hangoro, akibat pernyataan itu sebanyak 86,1% responden menilai perilaku seorang capres tak pantas jika suka menonton video porno. Kedua, Ganjar menyatakan kalau capres PDIP adalah petugas partai. Hal ini berdampak negatif bagi elektabilitas dirinya dan PDIP. Dasar ini pun Ganjar kerap serang lawan politik dengan sebutan petugas partai. Menurut survei LSI dan JA, hal itu mempengaruhi responden 69,9%, menyatakan tak setuju jika presiden dianggap sebagai petugas partai. Ketiga, ketika Ganjar menyatakan ketidaksetujuannya kehadiran timnas Israel dalam Piala Dunia U20 di Indonesia. Akibat pernyataan itu, Ganjar dianggap sebagai sosok yang berperan dalam pembatalan ajang olahraga bergengsi di Indonesia. Keempat, ketika Ganjar menghubungi PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono terkait keluhan warga di Jakarta Utara. Setelah peristiwa itu, dalam jajak pendapat yang dilakukan LSI Denny JA 74,7%, responden menyatakan tindakan Ganjar
tersebut tidak pantas, sebab posisi Ganjar dan Heru Budi Hartono sederajat, namun dia berani menelepon dan terkesan memerintah. Blunder terakhir yang heboh saat ini adalah ketika Ganjar mengungkapkan 10 lulusan terbaik dari suatu perguruan tinggi, bukan profesi sebagai MC atau jurnalis. Pernyataan itu dilontarkan Ganjar saat tampil di acara Mata Najwa di kampus UGM pada Selasa 19 September 2023. Awalnya Ganjar mengatakan bahwa 10 lulusan terbaik dari suatu perguruan tinggi bukan profesi sebagai Master of Ceremony atau MC atau jurnalis. Ganjar mengatakan itu saat berbicara tentang penyerapan tenaga kerja. Dia kemudian menyinggung soal lulusan terbaik dari perguruan tinggi. Menurut 10 besar lulusan terbaik dari sesuatu kampus akan menjadi dosen, bukan MC atau jurnalis. Mbak, 10 besar lulusan terbaik itu jadi dosen. Iya dong, masa jadi MC, kata Ganjar kepada Najwa Shihab. Pernyataan Ganjar langsung direspon Najwa, siapa mas MC? Saya jurnalis bukan MC, bantah Najwa. Kemudian Ganjar membalas, bukannya jurnalis lah kalau begitu. Lalu Najwa tampak agak protes, dan jurnalis adalah profesi yang membanggakan loh mas, timpal Najwa. Audien langsung bersorak mendengar tanggapan Najwa. Oh iya, maksud saya kalau mbak lulusan 10 terbaik, kalau kemudian lulusan terbaik kan sebuah harapan bahwa dia kembali ke kampus kemudian mengajarkan ilmunya. Itu saja sebenarnya, ujar Ganjar. Seperti diketahui, Ganjar hadir di Geraha Hasaba Pramag UGM Yogyakarta untuk menyampaikan gagasan sebagai bakal capres pada Pilpres 2024. Ganjar tampil setelah sebelumnya baca pres Anies Baswedan tampil. Ganjar membahas agenda yang akan dilakukan jika terpilih menjadi presiden, seperti agenda penegakan hukum, pendidikan dan kesehatan, ekonomi digital, kebebasan berpendapat, dan tenaga kerja. Sampai berbicara tentang tenaga kerja yang menganggur, baik lulusan SMK, SMA, dan perguruan tinggi, Ganjar menegaskan harus ada link and match antara dunia pendidikan dan sektor tenaga kerja agar seluruh lulusan sekolah maupun perguruan tinggi terserap. Pernyataan Ganjar yang dianggap blunder ini ramai diperbincangkan di media sosial Twitter. Bahkan kata blunder sempat menjadi trending topik Selasa malam. Sejumlah netizen menampilkan potongan video pernyataan Ganjar yang dianggap blunder karena merendahkan profesi MC dan jurnalis. Hal ini juga disorot oleh sosiolog sekaligus mantan rektor Universitas Ibnu Khaldun atau WC Musni Umar. Lewat akun Twitternya @musniumar, ia menceritakan bagaimana blunder Ganjar Pranowo di acara Mata Najwa tersebut. Blunder JP di Mata Najwa menjadi trending topik di Indonesia di Twitter yang membuat blunder disebabkan dialog Najwa Shihab dengan Ganjar Pranowo, kata Musni Umar. Ia kemudian menuliskan rincian dialog pernyataan Ganjar Pranowo yang disebutnya GP dan Najwa Shihab yang disebutnya NS. GP 10 mengatakan 10 besar lulusan terbaik itu jadi dosen. Iya dong, masa jadi MC. NS mengatakan siapa mas MC, saya jurnalis bukan MC. GP bukan jurnalis lah kalau begitu. NS dan jurnalis profesi mengagakan loh mas, tulis Musni Umar. Dialog ini menjadi gubernur dan bahan ketawa mahasiswa UGM sehingga ramai menulis di Expo kata blunder, maka jadilah kata blunder trending topik di Indonesia, ujar Musni Umar. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri disarankan untuk mengevaluasi pencalonan Ganjar Pranowo yang sering menyampaikan pernyataan blunder. Rocky mengusulkan agar posisi Ganjar diganti oleh Puan Maharani yang dianggap semakin hari semakin menonjol. Usulan itu disampaikan pengamat politik Rocky Gerung saat berbincang dengan wartawan senior Harus Beno Arif, seperti dalam video yang diunggah kanal YouTube Rocky Gerung Official pada Sabtu 23 September. PDIP akhirnya berpikir ulang atau menghitung ulang, bahkan saya di FNN terus mendorong supaya Ganjar dibatalin aja. Ganti sama Puan aja tuh, bagaimanapun Puan masih ada aura yang menetes dari klan Soekarnoisme. Itu, kata Rocky seperti dikutip kantor berita politik Ermol Minggu 24 September. Rocky menilai Ganjar hanya akan menggerogoti reputasi Prabowo Subianto jika dipasangkan menjadi calon wakil presiden, mengingat belakangan ini kemampuan Ganjar dan Prabowo semakin terlihat ketimpangannya di hadapan publik ketika adu gagasan di Universitas Gadjah Mada atau UGM maupun di Universitas Indonesia. Sementara Ganjar justru makin lama makin kelihatan kalau dia di TikTok ya sudah biasa saja kan diatur oleh kamera. Nah, Ganjar makin lama makin kelihatan bahwa dia tidak mampu sebetulnya untuk memperlihatkan dirinya sebagai calon presiden, terang Rocky. Rocky mengatakan di Amerika Serikat ketika calon presiden menghina profesi jurnalis maupun MC, maka kemanapun akan diblok. Jadi bayangin Ganjar tanpa MC dan tanpa jurnalis, apakah itu yang akan dipasangkan pada Prabowo? Ya hancurlah Gerindra, tutur Rocky. Rocky menduga saat ini terdapat survei internal PDIP yang menunjukkan bahwa PDIP justru merosot karena Ganjar jadi capres. Karena jika elektabilitas Ganjar tinggi, maka tidak mungkin ada pernyataan dari Puan yang membuka kemungkinan Ganjar jadi bacawa pres Prabowo.
PDIP hanya gagal untuk menghidupkan nyala politik dari Ganjar. Nah, ini sebetulnya bisa diselesaikan secara internal. Gak usah Ganjar kalau begitu, ganti saja dengan Puan. Kan masih ada beberapa mungkin 1 bulan ke depan untuk revaluasi. Penampilan publik Ganjar bahaya juga kalau PDIP sekedar menyorongkan Ganjar. Dan itu secara publik orang anggap memang Ganjar agak mampu dong. Masa dari presiden diturunkan jadi wakil presiden, pungkas Rocky.